Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan, program spesial Ramadan setiap jam 4 sampai jam 5 sore. Dan ini adalah kerja bareng Rasi FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Tentu saja untuk kita bisa membahas banyak tentang agama Islam, begitu ya. Seperti biasanya sudah hadir di studio untuk narasumber hari ini Bapak Udi Jatmiko. Halo, assalamualaikum Bapak. Duh, salah. Cek yang ini ya. Duh, bukan. Yang mana ya? Cek. J. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf. Ganti lagi nih. Sehat Bapak? Alhamdulillah, Mbak Maya. Hujan, betul? Ya. Di tempat panjenengan. Di tempat saya tadi cuma gerimis sih ya. Yeah. Oke. Sampai dengan jam 5 nanti seperti biasanya kita punya satu tema, yaitu fitnah dunia. Iya, ini sepertinya melekat kuat dengan kehidupan sehari-hari kita. Menarik sekali untuk kita bahas, dan tentu saja Anda bisa bergabung untuk sore kali ini di 0351896137 atau bisa juga di nomor WhatsApp 081130200906, sama satu lagi di kolom chat di Xpeace Radio ya. Di TikToknya nggak kelihatan. Baiklah, mungkin bisa dimulai langsung saja Bapak, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ibadallah, sahabat Rasi yang digunakan oleh Allah, usikum manafsi bitaqwallahu ta'atihi la'allakum turhamun. Sahabat Rasi yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kami, saya dan Mbak Maya menemani sahabat Rasi semuanya untuk bersama-sama kita meriayah imaniyah kita atau memelihara keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah tegaskan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah lah yang menanamkan kepada kalian kecintaan kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menambah keimanan itu dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dengan iman itu kalian cinta kepada kalian benci kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada kemusyrikan, dan merekalah orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang Allah ungkapkan, sampaikan pada kita tentang nikmat yang besar ini sebagai seorang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Mbak Maya dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kali ini tema kita tentang fitnah dunia. Sebenarnya bahasan ini dilatar belakangi bukan menyimak apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi itu salah satu di antara surat yang disunahkan untuk kita membaca di malam atau hari Jumat, malam dan hari Jumat. Jadi kalau dikatakan malam, dikatakan malam karena memang hitungan Hijriyah, hitungan Komariah itu mulai maghrib. Maghrib itu sudah masuk hari berikutnya sampai dengan nanti asar besoknya. Asar besok. Kalau Syamsiyah, matahari, pedoman matahari itu jam 12 malam kan. Jam 12 malam sudah, kalau jam masuk 12 hari malam, berikutnya gitu ya. Masuk hari berikutnya. Tetapi kalau untuk Hijriyah, untuk Komariah. Untuk Komariah, ya. Hitungan pakai bulan asar. Itu mulai maghrib. Oh, mulai maghrib, ya. Jadi adzan maghrib berarti kita sudah masuk hari berikutnya. Makanya anak-anak yang lahir setelah maghrib atau orang yang meninggal atau orang yang meninggal setelah maghrib berarti dia dihitung hari besok. Bukan setelah besok. Asar ya? Bukan, setelah maghrib, setelah matahari tenggelam. Seperti sebagaimana kita berbuka. Berbuka itu kan
Karena kita saat itu telah menyelesaikan hari itu dan kita memulai hari berikutnya untuk berpuasa. Makanya ketika kita kemudian niat puasa kan kita sering dituntun di mana di masjid kita berjamaah itu kan nawaitu soma ghodin itu apa ya? An adai fardhi syahri Ramadhana hadis sanati fardhul lillahi ta'ala itu. Seperti yang tadi opening ya. Oh gitu ya ada ya. Jadi gitu. Maka dari itu ada beberapa keutamaan yang ternyata kenapa Allah lewat Rasulnya mensunahkan kita membaca sebagaimana sabda beliau, man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumu'ati adho alahu min nuri ma bainal jum'ataini. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat berarti mulai maghrib ya, sampai nanti asar, dia akan disinari cahayanya di antara dua Jumat. Jadi Jumat itu jadi dia berikutnya bersaya. Ini hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi dan kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa man hafidho asro ayati min awali suratul kahfi usima minal dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah dajjal. Fitnah dajjal di sini sebenarnya sangat dahsyat itu ya. Ya semua orang nggak kuat lah kira-kira begitu bahasanya. Maka sebenarnya kalau nanti kita membahas tentang fitnah dunia, ya, suatu ketika nanti ketika dajjal ini muncul seperti latihan, maka kita akan menghadapi seperti fitnah itu. Makanya surat Al-Kahfi ini kalau mau kita baca terus sebenarnya mengingatkan kita tentang adanya fitnah dajjal. Fitnah dajjal nanti pada akhir zaman. Iya, pada akhirnya. Nah, sahabat Rasul yang dimuliakan oleh Allah, jadi di dalam surat Al-Kahfi ini kita diberikan gambaran oleh Allah tentang kisah-kisah 4 kisah yang nanti sebenarnya itu bisa diambil hikmah, itu bagian fitnah yang bukan bagian, itu adalah nanti akan kita gambarkan begitulah fitnah akan muncul ya. Yang pertama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Al-Kahfi itu singkatannya gua, artinya gua. Artinya gua. Jadi kalau Ashabul Kahfi itu berarti pemuda gua, pemuda yang ada di gua atau para penghuni gua, yaitu para pemuda itu. Jadi kisah pemuda Kahfi ini atau pemuda ini yang ada di gua ini sebenarnya adalah beberapa orang pemuda, jumlahnya tidak dijelaskan secara khusus ya, tapi ada yang berpendapat tujuh orang pemuda. Dan mereka adalah orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat, ya. Tetapi dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak beriman, sekaligus penguasanya yang zalim. Penguasa zalim itu penguasa yang menekan siapapun yang melawan. Bahkan yang tidak sama dengan kehendaknya, itu zalim. Ada zalim seperti keimanan itu. Maka di zamannya pemuda Kahfi tadi itu dia berada di tengah masyarakat yang mereka mengingkari keimanan, kebanyakan ya, bukan semuanya, kebanyakan dan juga dengan penguasa yang zalim. Ya. Tetapi karena kuatnya keimanan pemuda Kahfi ini, maka pemuda Kahfi ini tetap mempertahankan sampai dia kemudian menyampaikan dengan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya Mbak Maya. Jadi orang itu tidak senantiasa bisa menyampaikan sesuatu kebenaran ketika dia mendapatkan tekanan dan mendapatkan pressure gitu, ancaman gitu. Biasanya dia berat, tapi pemuda Kahfi ini diberikan oleh Allah kekuatan ya, sehingga dia menyampaikan komitmen keimanannya ini. Mungkin kalau dibacakan ayatnya nanti nggak cukup waktunya. Pokoknya intinya begitu ya. Garis besarnya, ya
dia kuat ya. Dan dia juga melakukan dakwah, melakukan memberikan peringatan kepada kaumnya, dan mereka semuanya menolak. Kaumnya itu menolak. Terus kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 16 itu supaya pemuda tadi untuk menghindari ancaman pembunuhan macam-macam bersembunyi di gua. Di dalam gua tadi. Di dalam gua. Ini nanti bisa dilihat. Nah, ternyata Allah memberikan ta'yid itu artinya dukungan yang kuat kepada mereka para pemuda tadi dengan anugerah beberapa mukjizat yang agung tentang gua. Mbak Maya kebayangin nggak gua itu? Gua itu lorong gelap, penuh dengan binatang berbisa. Gambaran saya sih seperti itu. Gelap, terus kemudian pengap kemudian banyak binatang berbisa. Ternyata dalam beberapa ayat selanjutnya itu Allah memberikan kemujizatan. Jadi gua itu adalah gua yang luas itu ya, luas, enak begitu ya. Terus kemudian matahari itu bisa dilihat. Bisa tembus. Matahari bisa dilihat. Maksudnya bisa masuk gitu bisa ya. Menembus bisa dilihat ketika terbit dari timur dan bisa dilihat ketika tenggelam dari barat. Pokoknya nikmatnya begitu. Termasuk dia diberikan di gua itu selama 309 tahun. Dan mereka ditidurkan oleh Allah, bukan dimatikan, ditidurkan. Berarti dia tetap hidup, dan bahkan ya kalau orang tidur itu kalau posisinya tetap itu biasanya kan bisa ngelongkap sakit itu ya anunya. Iya, bisa tempat, nempel sama tempat tidurnya. Itu kalau lama-kelamaan kan biasa kulitnya sakit. Kulitnya enggak, ruam. Oleh Allah dibolak-balikkan. Oh. Ya ini kemujizatan yang Allah berikan. Ini disebutkan dari ayatnya. Kalau mungkin nanti kalau ayatnya dibacakan mungkin waktunya nggak cukup. Nah, mujizat itu diturunkan untuk menjaga sang pemuda tadi sehingga mereka itu benar-benar terlindungi dari segala hal, dari segala itu. Nah, ini fitnah yang pertama. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah yang pertama ini? Ternyata memang manusia itu akan mendapat ujian tentang keimanan, tentang agama. Ya. Fitnah agama. Fitnah itu artinya ujian, Mbak ya. Akan buat ujian agama seseorang atau ujian keimanan seseorang. Ya, kita nggak bisa pungkiri ya, dunia semakin berat ini ya, itu berarti ujiannya makin berat juga. Semakin kita berusaha untuk beriman, kita juga semakin banyak diuji dengan keimanan tersebut gitu ya. Makanya ada satu ujian. Hal yang pertama ujian di dunia yaitu ujian agama, ujian keimanan. Coba bayangkan kalau dulu mungkin sumber agama ini bisa benar dari Rasulullah SAW masih ada ya, sahabatnya. Sekarang kan macam-macam gitu ya, kadang orang sampai bingung ini sama yang mana ini. Mana yang paling Tapi benar. Intinya ada orang yang masih benar. Nanti kita lanjutkan pada kisah yang kedua. Selepas beberapa informasi berikut tentunya sahabat Rasi jangan kemana-mana, masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik sahabat Rasi, masih di Khidmat Ramadan, masih bersama dengan Bapak Udi Jatmiko, dan tadi mengenai cerita kisah begitu ya. Ya, yang pertama tadi tentang goa yang Ashabul berbeda, Ashabul Kahfi. Kemudian yang kedua mungkin bisa disampaikan. Sebelum yang kedua, sebenarnya dalam ayat surat Al-Kahfi itu juga dijelaskan bagaimana ketika Allah menceritakan tentang kisah itu, ya, kemudian bisa disimpulkan tentang munculnya nanti suatu ketika kasusnya mungkin ada muncul sama kasus fitnah. Tadi kalau Ashabul Kahfi tadi kisah tentang fitnah agama, terus diberikan solusi ayat berikutnya. Solusinya bagaimana kalau menghadapi fitnah seperti itu. Maka dalam ayat selanjutnya surat Al-Kahfi itu ayat ke-28 itu wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya
wala tuti man aghfalana qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi yang pertama adalah agar kita berteman, berkumpul atau bersama dengan orang-orang yang soleh. Yang pertama, maksudnya ya boleh konco atau siapapun. Pilih-pilih teman tidak masalah gitu ya. Terus termasuk bukan pilih-pilih dalam arti terus tidak ngemori yang enggak. Tapi kalau punya teman akrab, punya teman curhat itu sebagai yang soleh ya. Memilih yang bisa membawa kita kepada kebaikan dan keimanan. Termasuk gitu ya. Jodoh itu kan penting ya. Iya, jadi kita pertimbangkan segala-galanya. Ya, yang penting keimanan dulu karena itu nanti kuncinya di situ. Ya. Karena apa, Mbak Maya dan saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena dengan fitnah yang berat tentang keimanan itu, kalau kita bersama dengan orang-orang yang soleh, insya Allah mereka ikut menjaga. Kita ikut, misalnya kita kayak ada sesuatu yang kurang, kita bisa mengikuti mereka gitu ya. Kalau mereka ada kekurangan ya kita bisa saling melengkapi lah. Tentang perjodohan, apa tadi pernikahan ya. Nah sekarang ini memang banyak sekali kasus pernikahan beda agama seperti itu. Sebenarnya itu gimana sih? Ya, kalau di dalam Islam, fitnah, ya kan? Di dalam Islam wanita yang dinikahi oleh non Muslim itu tidak sah ya. Tidak sah. Nah, tidak sah. Di negara pun juga demikian. Negara belum ada hukum tentang pernikahan perbedaan agama. Tapi kalau suaminya yang Muslim ya menikahi orang yang kafir, dia diperbolehkan kan nanti dipastikan istri mesti ngikutin suami. Oh begitu, ya. Nanti ada dasarnya. Sang suami itu mesti tentu akan akan membimbing istrinya untuk mengikuti atau untuk mempunyai keyakinan yang sama, keimanan yang sama. Iya. Okay. Jadi kembali ke tadi. Jadi misalkan Mbak Maya malas sholat, tapi nyelok koncon, ayo sholat gitu kan biasanya begitu termotif salah ya udah sholat dulu. Pas anak-anak tulan-tulan gitu makan waktu sholat dulu. Nah, itu kan bagus begitu. Yang gampang Yang kedua, kita harus mengingat akhirat, banyak mengingat akhirat. Akhirat itu apa? Akhirat itu sebenarnya hari pembalasan. Jadi akhirat tidak ada amal lagi, yang ada balasan. Walaupun di dunia ini juga ada balasan, tapi belum 100%. Nanti balasan yang sesungguhnya itu di akhirat. Makanya di dunia itu terkadang orang berbuat maksiat tapi kok enak, kok enak, sugih macam-macam gitu ya, sehingga cara pandang kita akhirnya tertipu. Oh ternyata ya udah kalau gitu saya berbuat maksiat juga dapat seperti itu enaknya. Tapi sebenarnya mereka akan mendapatkan apa yang dia lakukan itu sebagian di dunia. Jadi mungkin ketika dia maksiat, maka hartanya tidak berkah. Mungkin dia sakit-sakitan, hatinya juga enggak berbahagia. Ada begitulah. Di dalam hatinya. Nanti di akhirat, wah itu sampai 100% dibalas. Berarti itu bukan istilah kalau bikin salah di dunia lalu dibayar lunas. Sebenarnya belum lunas ya, masih ada yang di sana menunggu. Di dunia itu belum lunas. Balasannya itu hanya sebagian kecil. Sebatas wajar dilihat orang. Oh begitu. Kalau di akhirat ngeri kita. Tidak bisa kita pikirkan. Tidak bisa kita pikirkan. Jadi karena balasannya. Kalau di dunia dan itu bentuknya mungkin bisa peringatan di dunia ya, bisa azab. Jadi orang berbuat maksiat itu ketika dia menemui sesuatu yang orang menganggapnya itu balasan dari kemaksiatan itu, sebenarnya itu juga mungkin bentuknya nasihat dari Allah. Diingatkanlah. Padahal itu kalau dari sudut pandang manusia sendiri itu sudah luar biasa dahsyatnya balasan tersebut misalnya. Tapi sebenarnya itu belum seberapa. Ya, belum semuanya. Karena alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Jadi besok di akhirat tentu akan dibalas dengan, dan itu nggak ada pembelaan kecuali dapat syafaat dari Rasulullah, dapat ampunan dari Allah gitu ya. Jadi kita ngeluh seperti apapun ya nggak benar, karena lebih enaknya disitulah kita jadi orang Islam, orang beriman, walaupun ada sedikit, itu Allah masih berikan rahmat kepada kita. Maka mungkin Allah mengampuni kita, atau mungkin
Rasulullah memberikan syafaat. Ya Allah, ini umatku yang dulu juga bersolawat atasku, mencontoh aku, mengikuti aku, maka syafaatku berikanlah kepadanya. Makanya Allah berikan syafaat kepada seseorang itu. Maka disinilah pentingnya kita mengikuti Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah dalam rangka untuk menerima syafaat nanti. Nah, yang kedua akhirat tadi ya. Jadi akhirat memang itu nanti kalau kita ingat Mbak Maya, maka kita akan kuat iman kita. Karena orang yang imannya luntur atau melenceng itu kadang-kadang dia lupa dengan akhirat. Lupa dengan akhirat seperti apa maksudnya? Lupa dengan akhirat ketika mereka tidak mempertimbangkan perbuatannya itu. Enggak wis gak apa-apa nendong wis ngene mumpung wis kadang gak iso ngempet ki pegelnya mah gitu marahnya setengah mati itu sehingga akhirnya dia tidak mempertimbangkan akhirat ini akhirat. Balasan tadi ya. Nggih. Baik, kita lanjutkan apa di jeda dulu. Kita info dulu ya. Guys, jangan kemana-mana Sobat Rasi, tetap di Khidmat Ramadan selepas ini. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sobat Rasi, masih di Khidmat Ramadan bersama dengan Bapak Udi Jatmiko. Iya. Iya, saya mengagetkan Anda kah? Tidak memberi kode dulu. Tidak memberi kode ya, saya langsungan saja dan sudah di shoot kamera. Iya. Lanjut yang tadi. Baik. Padahal sebenarnya saya sedang menyimpan satu pertanyaan loh, nanti boleh, di belakang aja lah nanti. Pertanyaan saya itu berbeda sekali dengan tema kita. Nanti karena kalau bahasan ini panjang ya, nanti bisa disampaikan di lain kesempatan gitu ya? Karena ada 4. Monggo ada pertanyaan. Sebenarnya saya tuh masih bingung tentang ada larangan kan membuang air panas ke saluran air gitu ya. Nah, sebenarnya saya gini, seandainya makhluk jin dan lain sebagainya yang katanya tinggal di situ gitu ya. Itu kan makhluk yang tidak kasat mata. Lalu kenapa dia harus terganggu dengan air panas tersebut? Padahal itu kan benda yang manusiawi, benda yang kasat mata begitu. Iya. Gimana? Jadi perlu kita ketahui bahwa kita mempercayai beriman adanya jin ya, adanya makhluk gaib yang mereka secara kasat mata tidak bisa kita menjangkau, tetapi kadang-kadang dia bisa menampakkan diri atau terkadang dia bisa memberikan rasa pada kita, misalkan nyenggol, merinding, atau mungkin dia bisa mempengaruhi pikiran dan hati kita. Tetapi alamnya sama. Jadi kalau misalkan dia memang punya komunitas-komunitas, punya kelompok-kelompok, termasuk strata-strata mereka, ada yang kelasnya ustadz juga, ada yang kafir, ada yang muslim tapi nggak sholat, ada macam-macam lah, sama seperti manusia ini. Dan mereka melakukan penghidupan seperti kita ini, juga ada yang beribadah dan besok akan dihisap juga. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Berarti gitu. Nah, ketika kita kemudian berinteraksi dengan mereka, kita harus hadap, artinya hadap itu kalau sesama dengan manusia kita nggak boleh ganggu. Tidak boleh, termasuk mereka. Ya, para jin nggak boleh ganggu kita. Kalau ganggu kita bisa kita kita nasihatin, kita usir agar mereka tidak mengganggu kita. Nah, tempat-tempat yang mereka senangi juga ada bagi orang-orang bagi jin-jin yang kafir, itu biasanya tempatnya tempat kotor, di tempat pohon-pohon yang pokoknya di komunitas masyarakat itu ada. Jin-jin yang muslim itu juga tempatnya mungkin di masjid, di rumah-rumah yang bersih dan sebagainya. Maka di saat seperti itulah ketika kita melakukan aktivitas apapun, itu kita harus memahami hal itu. Termasuk tadi yang ditanyakan oleh Mbak Maya, mungkin siapa tahu kita kan nggak boleh kencing di air yang mengenang, tidak mengalir.
terus tidak boleh membuang air panas di tempat-tempat misalkan di WC, di saluran air, atau mungkin di lubang-lubang yang mungkin itu lubang ular atau lubang apa, tapi itu adalah lubang-lubang yang kemudian kita buangi. Makanya kita harus menjaga adab itu. Kalau toh terpaksa dengan satu kondisi situasi yang tidak memungkinkan kita menghindari, mungkin kita berdoa kepada Allah. Ya bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dalam rangka untuk agar kita nanti tidak dipersalahkan karena ini darurat yang tidak mungkin kita tidak melakukan. Ya contohnya apa, banyak lah. Termasuk kita meludah jangan di seberang tempat, jangan nanti di situ ada komunitas yang memang kita harus menjaga adab itu. Bukan berarti kita menyembah atau takut dengan enggak, tapi kita kan sesama manusia juga ada adab, termasuk dengan makhluk, bukan hanya jin. Dengan hewan, dengan tumbuhan kita juga harus adabnya. Kita nggak boleh sikat keras kepada binatang, harus memberikan makan kepada mereka. Kalau kita naik kendaraan ada kucing di tengah, kita tunggu dulu dia sampai nyamper, kan gitu kan. Itu adab-adab yang mestinya kita lakukan ya, nggak langsung tabrak gitu ya. Kadang makanya orang kalau nekat gitu nabrak kucing, wah ngono untuk celaka juga itu gitu kadang itu kan, karena saya baru teringat kucing saya baru ketabrak. sebagai refleks dari semua makhluk Allah, dan mereka bisa saja berdoa kepada Allah. Ya kita kan nggak tahu bahasa mereka, termasuk tumbuhan kita, tumbuhan yang kita kadang-kadang begitu kasar dengan tumbuhan kita, nggak kita pelihara, nandur gak disirami, itu harus kita adabnya gitu begitu. Ini bagian daripada kita adab kepada makhluk yang lainnya, dan sama dengan ini, mereka juga makhluk hidup yang Allah ciptakan ya, dan mereka juga tentu memiliki kebiasaan-kebiasaan, adab-adab yang. Nah berkaitan dengannya tadi sebenarnya itu intinya seperti itu. Bukan berarti kita ya kalau kita bisa jamin di situ nggak ada jinnya ya monggo gua. Tapi kan kita nggak bisa menjamin, kan nggak bisa ngelihat itu. Nah itu yang harus dihindar. Termasuk ketika kita mau tidur. Sebelum tidur kan disunahkan kita berwudu. Ya nggak membersihkan tempat tidur kita. Iya, pakai tebah. Entah sekedar sarung kita atau jarik kita tepukan. Dalam rangka untuk apa? Kita barangkali membangunkan, barangkali di situ ada yang tidur di situ, terus kita bangunkan gitu, terus kemudian kita tidur enak. Tapi kalau enggak, tahu-tahu ditindih dan sebagainya kita nanti mungkin begini, ada sesuatu yang enggak menyangka itu mungkin kemarahan mereka. Ada yang kan juga yang sabar, ada yang tahu, ada yang marah, ada yang karena dia sekti itu kan marah, akhirnya dia kesurupan macam-macam. Berarti mereka itu sebenarnya bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka begitu ya. Tetapi mereka tidak tahu hati kita, tidak tahu apa yang sama-sama tidak tahu kalau seperti itu ya. Termasuk diceritakan bagaimana ketika Nabi Sulaiman meninggal, para pasukannya jin itu nggak tahu kalau beliau meninggal, karena Nabi Sulaiman meninggalnya duduk dan bersandar di tongkatnya. Taunya itu setelah tongkatnya dimakan rayap, terus dia guling itu terjatuh itu, baru tahu Nabi Sulaiman ternyata meninggal. Jadi sama, makanya kita nggak usah takut, tetapi kita juga harus punya adab ya terhadap makhluk yang lain. Misalkan jangan berlebihan adabnya, misalkan lewat nyun sewu jangan begitu, biasa saja bismillahirrahmanirrahim. Saya pokoknya saya nggak mengganggu dalam rangka untuk Terima kasih, cukup. Mungkin bisa langsung ke kesimpulan aja ya. Nanti sahabat rasakan Allah, sebenarnya tadi 4 fitnah, ada 4, yaitu kalau disimpulkan begini, ada fitnah agama, fitnah harta. Nanti cerita harta itu seperti apa ada di sini. Ada fitnah ilmu, ada fitnah kekuasaan. Dan itu akan dialami oleh setiap manusia ya. Maka kita diberikan solusi oleh Allah cara bagaimana ketika menghadapi fitnah itu. Saya kira demikian, mohon maaf atas kekhilafan. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Udi Jatmika sudah hadir di studio selaku narasumber untuk khidmat Ramadan hari ini. Dan terima kasih untuk Anda semua sahabat Arasi yang sudah bergabung di khidmat Ramadan. Ketemu lagi esok di acara yang sama dan jam yang sama. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.